Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video, dan jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pejuang NIP? Semoga semakin semangat untuk belajar ya. Halo, kembali lagi sama Mutia di sini. Untuk yang baru bergabung pada channel ini, halo, salam kenal. Oke, kita masih melanjutkan soal-soal yang kemarin ya. Jadi kita masih membahas latihan soal tentang etika dan tridharma perguruan tinggi. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya dulu teman-teman menyiapkan alat tulis, kertas, dan pena untuk nanti teman-teman gunakan dalam mencatat jawaban yang teman-teman anggap benar. Oke, kita mulai. Soal pertama. Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat disebut A. Guru, B. Guru besar, C. Dosen, D. Profesor, E. PNS. Silakan tulis di kertas tadi opsi jawaban yang menurut teman-teman benar. Oke, jadi ini adalah pengertian dari dosen, karena bisa dilihat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tupoksi dosen atau tanggung jawab dosen itu ada 3 yang kita sebut dengan tridharma perguruan tinggi, yang isinya itu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai blank yang diperoleh melalui sertifikasi. Maaf ya, di soalnya ada typo. Opsi A itu tenaga pengajar, opsi B tenaga pendidik, C tenaga profesional, D pendidik di satuan pendidikan, E pegawai tetap di satuan pendidikan. Menurut teman-teman, sertifikat pendidikan ini untuk siapa? Silakan tulis jawaban yang dianggap benar. Oke, kita biasa nyebutnya serdos ya, tapi sebenarnya itu maksudnya adalah sertifikasi untuk tenaga profesional, yang isinya itu ada sertifikasi untuk guru dan sertifikasi untuk dosen. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, daerah khusus adalah berikut ini, kecuali A. Daerah yang terpencil atau terbelakang, B. Daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, C. Daerah perbatasan dengan negara lain, D. Daerah yang mengalami bencana alam atau bencana sosial, E. Daerah yang mendapat APBN dan APBD yang sangat kecil. Menurut teman-teman, jawaban mana nih yang masuk ke opsi jawaban yang tepat? Oke, jadi yang bukan itu adalah daerah yang mendapat APBN dan APBD yang sangat kecil, karena kita tahu pembagiannya itu telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, status dosen terdiri atas A. Dosen PNS dan non-PNS, B. Dosen tetap dan dosen tidak tetap, C. Asisten ahli dan guru besar, D. Asisten ahli, lektor, dan lektor kepala, E. Asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Menurut teman-teman jawabannya apa nih? Ya, jadi status dosen itu ada 2, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap, atau ada di opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak sebagai berikut, kecuali A. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Maaf ya, typo. B. Memilih jumlah SKS yang harus diajarkan. C. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. D. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan opsi E. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Menurut teman-teman, soal nomor 5 ini jawaban yang mana yang tepat? Oke, yang bukan adalah memilih jumlah SKS yang harus diajarkan. Karena kita sudah ada ketentuannya. Untuk pendidikan itu
ada 12 SKS. Pendidikan dan penelitian. 12 SKS minimal dan 16 SKS maksimal. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban sebagai berikut kecuali A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. B. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. C. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Dan opsi E. Membina organisasi kemahasiswaan di kampus tempat mengabdi. Silakan tulis di kertas tadi opsi yang menurut teman-teman yang menjadi jawabannya. Oke, jadi yang bukan termasuk tugas keprofesionalan adalah membina organisasi kemahasiswaan di kampus tempat mengabdi, karena itu termasuk ke dalam tugas tambahan. Karena tugas profesional kita itu cuma 3, yang selanjutnya kita sebut sebagai Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kita lanjut ke soal nomor 7. Satuan pendidikan adalah A. Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah. B. Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal pada setiap jenjang pendidikan tinggi. C. Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. D. Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan informal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Opsi E. Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Menurut teman-teman, satuan pendidikan itu apa? Ya, jadi satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jadi ditekankan di sini lebih ke bagian formal. Jadi opsinya yang bagian E. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan pada usia. Maaf ya, di situ ada typo, itu maksudnya pensiun. Opsi A itu 60, B 62, C 63, D 65, dan E 70. Menurut teman-teman jawaban yang mana nih? Batas pensiun dosen. Ya, batas pensiun dosen itu 65 tahun dan profesor 70 tahun. Kita lanjut ke soal nomor 9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara A. Objektif dan transparan sesuai dengan peraturan pemerintah. B. Objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Objektif dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. D. Objektif dan akuntabel sesuai dengan peraturan pemerintah. E. Objektif dan berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat itu opsi yang mana? Ya, jadi pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi itu dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ada di opsi B. Kita lanjut ke soal terakhir. Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat setara dengan blank blank blank, dosen yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Opsi A itu 1 kali gaji pokok, opsi B 2 kali gaji pokok, C. Setengah kali gaji pokok. D. Jumlah seluruh penghasilan dosen sesuai undang-undang. E. Gaji dosen sesuai dengan status dosen, tetap atau non-tetap. Menurut teman-teman, Serdos itu berapa tuh?
Oke, jadi sertifikasi dosen itu atau tunjangan profesi itu kita dapatkan 1 kali gaji pokok. Misal gaji dosen 5 juta berarti kita dapat 1 kali dari gaji pokok. Gaji pokok dan tunjangan profesi. Terima kasih telah menyimak pembahasan dan latihan soal ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dalam persiapan tes SKB. Dan harapan saya semoga teman-teman semua bisa lulus tes SKB dan tes CPNS tahun 2023 ini. Amin Allahumma amin. Semangat terus ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman lain supaya lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.